Pagi FFG family all over the world. Halo Indonesia, halo Asia, halo Afrika, Europe, Australia, Amerika, dan Pacific Island. Hari ini saya senang sekali bisa bersama saudara-saudara saya di seluruh dunia. Saya beruntung dapat kesempatan belajar dan bertumbuh. Ada FFG TV. Terima kasih Pak Onggi memberi kesempatan ini bisa ketemu sama semua dan bisa belajar. Saya Intan dari Indonesia. Hari ini kita mau belajar 4 pilar. Tahu Anda 4 pilar? Ya, kita mulai 4 pilar. Are you ready? Pilar. Kalau kita ingat pilar, kita ingat bangunan. Gunanya, pilar ini adalah penopang dari bangunan. Sama dengan bisnis kita. Kita juga perlu 4 pilar untuk menopang bisnis kita. Kita kan mau kan punya passive income long term. Passive income terus bisa punya time freedom. Wow, itu luar biasa. Jadi tujuannya kenapa kita harus belajar? Tidak hanya belajar, menguasai, mempraktekkan terus-menerus 4 pilar. Karena 4 pilar adalah yang penting di bisnis ini. Kita bisa lihat ya, ada 4 pilar ini. Bayangin kalau pilar ini satu saja jatuh, apa yang terjadi? Runtuh. Kita tidak perlu tsunami, kita tidak perlu typhoon untuk memporak-porandakan bisnis kita. Cukup kita buat sendiri rusak satu tiang, hancur semua. Mengapa kita penting mengetahui lebih lanjut? Oke? 4 pilar. 4 pilar ada 4 poin yang penting yang kita mesti apply ya, mesti kita nanti kuasai dan kita praktekkan. Poin yang pertama adalah learning attitude. Learning attitude itu berhubungan sekali berarti dengan sikap belajar. Jadi belajar bukan hanya belajar. Kalau kita belajar aja hanya karena terpaksa atau hanya karena mau dilihat upline, itu namanya bukan belajar, itu namanya absen ya. Tapi kalau mamanya kita belajar bermaksud untuk mendapatkan ilmu supaya kita bertumbuh dan kita bisa beri lagi apply kepada bisnis kita sehingga bisnis kita berjalan dengan baik. Nah, berarti niatan yang kuat, kemauan yang kuat untuk belajar, itulah learning attitude. Belajar bukan dibatasi oleh usia, umur, tempat, waktu. Seperti sekarang, di mana aja kita bisa belajar. Waktunya kapan saja. Indonesia malam loh sekarang. Bagaimana dengan Amerika? USA malam di Indonesia, pagi di Amerika. Tapi kita semua bisa belajar. Nah, itu buktinya bahwa waktu tidak membatasi, tempat tidak membatasi. Bahkan tantangan apapun, kalau kita memang ingin sekali belajar, pasti kita bayar harga. Contoh saudara-saudara kita dari Afrika, dari Amerika, dari Asia, dimanapun, dari Solomon Island, dari PNG, dari manapun, tidak ada keterbatasan untuk belajar. Kita punya bootcamp. Semua datang ke Indonesia loh, dengan segala macam tantangan dan bayar harga. Jadi tidak ada batasan. Belajar, kejarlah untuk dapatkan bagaimana kita bisa punya long term passive income. Sikap belajar juga itu penting. Bagaimana kita bisa dapetin ilmu yang banyak kalau kita sudah tutup diri, yang disebut orang tuh IKEA, I know everything already. So, apa yang mau dimasukin lagi? Tapi harus sadar bahwa ilmu itu tidak pernah sempurna. Terus saja berkembang dan kita harus terus kerja. Jadi jangan cepat puas bahwa saya tidak perlu belajar lagi. Tapi lakukan adalah buka diri, open my mind, open my heart to learn. Kalau kita sudah siap untuk menerima pelajaran, masuk terus. Dan apalagi yang kita harus sadari, sikap belajar yang baik adalah kosongkan gelas. Istilahnya, kalau gelas penuh nggak bisa diisi lagi. Kalau gelasnya kosong, berarti kita bisa terima pelajaran baru maupun pelajaran yang sudah pernah kita belajar tapi diulangi lagi. Untuk bertumbuh, kita
perlu humble, perlu mau belajar, relearn untuk grow. Jadi learning attitude nomor 1 dalam poin 4 pilar. Karena ini adalah yang membuka kita bisa belajar dan bertumbuh dan apply it. Oke guys, senang kita bisa bicarakan tentang learning attitude. Itu adalah pintu kita untuk sukses. Oke, sekarang kita masuk di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah edification. Edifikasi artinya memberi nilai tambah kepada objek atau human. Human di sini upline, downline, bahkan crossline. Kalau objek bisa produk, bisa company. Kalau kita bisa memberi nilai tambah, itu sangat-sangat membantu bisnis kita. Kita perlu orang ketiga untuk meyakinkan orang. Contoh, saya baru di bisnis ini, belum ada hasil yang signifikan, tapi saya mau mengundang orang, mau mengajak orang untuk berada di bisnis ini. Apa saya bisa bekerja sendiri? Tidak. Dengan kita mengajak upline kita dan memberi edifikasi yang pantas kepadanya, mau nggak prospek kita mendengar? Mau nggak prospek kita respect kepada apa yang dibicarakan? Ketika mereka terbuka pikirannya dan menunggu apa yang akan disampaikan oleh upline kita, wow, itu yang terjadi. Jadi edifikasi itu sangat membantu untuk bisnis kita. Bukankah itu bekerja pintar? Edifikasi bukan hanya kepada upline, boleh nggak kepada downline? Yes, downline bisa memberi warna dan bisa memberi komplit dari pengetahuan dan apa bisnis kita. Banyak orang masih ragu untuk mengedifikasi downline-nya. Kita udah sepakat ya bahwa edifikasi membantu bisnis kita. Kenapa ada orang masih berpikir bahwa saya enggan untuk mengedifikasi downline saya? Itu adalah pikiran yang sombong. Karena dia takut, orang-orang itu takut kalau dia edifikasi downline-nya bisa mengecilkan dia. Kalau downline-nya itu jauh-jauh lebih dalam ilmu, mungkin dalam sosial status, rasanya itu tidak ada dalam pelajaran kita bahwa kita harus tahan diri untuk mengedifikasi. Tidak, edifikasi itu menguntungkan bisnis kita. Contoh, kita punya downline yang sukses di bisnis konvensional. Semua orang kenal sama bapak ini. Bapak ini tertarik dengan bisnis kita dan dia menjalankannya dengan baik. Kenapa dia senang bersama kita? Karena dia sudah mulai terbuka bahwa perlu kerjasama, perlu passive income, perlu sistem yang bisa meringankan tugasnya. Dia happy banget dan dia berhasil di bisnis ini. Dia in di bisnis ini. Bukan itu baik buat prospek dan buat orang kalangan yang di luar sana yang belum mengerti? Kita bisa bilang bahwa mereka aja, bapak ini aja in di bisnis ini, kenapa kamu tidak? Itu kan berarti edifikasi itu ke downline itu juga penting. Bahkan ke crossline, kalau kita ada satu acara besar, crossline kita yang akan menjadi presenter, tapi kita tidak memberi edifikasi, mana mau prospek kita respect kepada presenternya? Siapa? Tapi kalau kita memberi nilai lebih kepada crossline kita yang akan menjadi presenter di acara, wow, undangan kita pasti menunggu siapa dan apa yang akan disampaikan. Luar biasa. Edifikasi penting. Yes, edifikasi yang sederhana bisa kita lihat dari contoh dulu beberapa tahun yang lalu lah. Ada penyanyi muda yang akan perform di Indonesia di Sentul. Saya saat itu tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu orang sibuk memesan tiket, mencari tiket, padahal harganya mahal. Anak-anak itu bisa merengek minta sama orang tuanya untuk beli tiket. Bahkan orang tuanya sendiri ikut sibuk mencari tiket. Dan pada hari hanya, wow, penuh sekali. Sampai saya berpikir ada apa di Sentul itu sampai macet total, tidak bisa masuk.
Wow, itu ternyata kekuatan dari edifikasi. Penyanyi ini tidak pernah datang ke Indonesia. Bahkan kita tidak kenal sama dia, hanya tahu dari media, dari koran, dari TV, dari sosial media. Wow, semua orang membicarakan. Itu membuat gairah, gelora, membuat semua orang ingin bertemu, ingin menyaksikan performansnya. Nah, itulah bergunanya edifikasi. Padahal si penyanyi itu tidak buat kita kaya loh, tidak buat kita jadi passive income loh. Kalau upline kita, udah pasti kita bisa jalan menuju untuk passive income. So, kenapa kita tidak edifikasi upline kita? Kita tidak edifikasi company kita? Kenapa tidak kita edifikasi produk dan seluruh yang ada di dalam bisnis ini? Untuk company dan produk, tidak ada dalam iklan di mana-mana. Jadi, siapa yang edifikasi? Kita sendiri. Itulah kekuatan edifikasi. Asik edifikasi, bantu bisnis kita. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah no cross lining. Ada kata no. Kita harus paham tentang cross lining. Cross lining ini memang tidak gampang dimengerti. Bahkan juga efeknya juga tidak langsung. Bisa 2-3 tahun kemudian, bahkan setelah 5 tahun. Dan waktu lagi orangnya melakukan cross lining, ketika diingatkan, belum tentu juga dia mau berhenti. Karena dia bisa bilang, wah apa salahnya? Bonus saya tuh oke. Tapi dari pengalaman, dari yang kita bisa lihat, orang-orang itu pada kemana sekarang? Karena tidak bertahan lama. Bahkan kalau dia sudah melakukan cross lining dan merusak seluruh jaringannya, seluruh bisnisnya, apa dia masih mau kembali? Itu berarti bisa habis. Efeknya dahsyat banget, efeknya horrible, mengerikan. Jadi kita mesti hati-hati dengan cross lining. No cross lining. Mau tahu contohnya dari cross lining? Oke. Ada 2 orang yang duduk bersebelahan di satu acara. Oke. Yang satu baru 3 hari, yang satu sudah 3 tahun. Mereka datang dari 2 grup yang berbeda. Duduk bersamaan bolehkah? Bolehkah? Ya, yang nggak boleh bicarakan bisnisnya. Misalnya yang baru ini yang 3 hari, dia nanya sama teman sebelahnya yang sudah 3 tahun, tapi tidak jalani ini bisnis. Sudah berapa lama Bapak di sini? Sudah dapat apa? Bagaimana jaringannya? Bagaimana pendapat keluarga tentang bisnis ini? Wah, udah ditanya begitu bertubi-tubi. Nah, si bapak yang sudah 3 tahun tapi tidak menjalankan, bisa saja loh dia bilang, saya udah 3 tahun, belum dapat apa-apa sampai saat ini. Orang dia ngejalanin, gimana dia bisa dapetin apa-apa? Kalau jaringan saya, susah. Segini saya udah 3 tahun, hanya satu loh yang mau join, yang mau bersama dengan saya, cuma satu yang join. Itu juga nggak datang hari ini. Kalau keluarga saya, wah, mereka bilang, saya nih kena apa? Selalu datang saja tiap minggu, tiap acara saya datang aja. Bisnis apaan? Karena nggak menghasilkan apa-apa, ya keluarganya juga tidak bisa menikmati. Nah, ini yang namanya cross lining. Kenapa? Karena si yang 3 tahun tidak ada efek apapun kalau dia mengajak supaya orang ini in di bisnis ini. Orang lain grup ini membunuh. Kalau orang dibilang udah 3 tahun nggak ngapa-ngapain, apa dia tahu dia ngejalanin apa enggak, kan nggak ditanya. Terus dia bilang nggak dapat apa-apa. Wah, dia bilang ada yang salah sama saya mau mengambil keputusan yang salah untuk join di bisnis ini. Kita berarti kehilangan kesempatan untuk punya passive income. Itu membunuh bisnisnya sendiri. Makanya cross lining ini perlu dipahami. Ngerti tidak ngerti, jangan lakukan. No cross lining. Itu poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah konsultasi. Konsultasi adalah hal yang penting. Kita perlu petunjuk, perlu guide bagaimana menjalankannya. Tentu kita bertanya sama ahlinya dong, sama orang yang berpengalaman. Nggak kita tanya sama orang sembarangan. Dan juga kita harus pahami apa maksud dari konsultasi. Konsultasi kan maksudnya supaya kita dapat solusi.
kita bisa tahu jalan bagaimana bisa mengembangkan jaringan, bagaimana membesarkan bonus, bagaimana cepat mendapat passive income. Berarti serius toh. Jadi kita kalau nanya juga harus tahu tata caranya. Bertanya bukan mempertanyakan. Kalau bertanya, kita memang mencari solusi. Kalau mempertanyakan, bukannya itu salah satu dari ketidakpercayaan? Nah, jadi dibedakan. Dan juga kita datang ke konsultasi ke upline bukan minta approval, nangis-nangis, punya 1000 dalih, apa segala macam. Butuh approval. Siapa yang mau approve? Yang kita lakukan adalah bertanya kepada upline untuk konsultasi, mencari jalan, bagaimana jalannya. Keluh kesah ditinggal aja. Memang sih negatif up, bukan ke bawah, tapi bukan keluh kesah dan nangis. Tapi kita bisa bedakan bagaimana kita yang disebut konsultasi. Konsultasi juga ada kiat-kiatnya. Datang ke upline bukan cuma ngobrol, tentu ada dong bahan yang mau dibicarakan itu. Kita kan mau besarkan jaringan, kita kan mau passive income. Bawalah pohon jaringan. Kita juga bawa live project kita 3x3. Kita bawa goal jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, planning kita. Jadi kita sudah membawa yang ke depan. Dan untuk konsultasi, kalau kita sudah jalanin yang belakang tapi kok belum terjadi, karena apa kita datangnya ke upline kita? Karena upline bisa lihat jaringan kita dan bagaimana action kita gitu. Kalau kita sendiri, ibaratnya ada kotoran di belakang badan kita, apa kita tahu? Jadi orang yang di atas yang tahu. Nah, itulah kenapa kita dianjurkan konsultasi sama upline, bukan approach line. Jadi konsultasi itu penting karena bisa menghemat waktu, tenaga, dan uang. Karena kita tidak perlu try and error lagi. Saya punya contoh tentang konsultasi. Sekarang lagi zaman ya kita traveling. Traveling bisa dalam negeri, bisa di luar negeri. Kita perlu akomodasi. Sekarang mencari akomodasi cuma dalam genggaman. Jadi kalau kita lihat di gambar, wah kelihatannya keren nih, wah kayak bintang 5 nih, harganya murah. Apa betul kita dapetin yang sama? Karena apa yang kita pesan belum tentu waktu kita datang dapat ruangan yang di foto itu. Berarti kita perlu dong orang setempat yang kita percaya, yang kita kenal untuk merekomendasi. Kita perlu dong kepada orang yang sering datang ke sana dan menggunakan jasa akomodasi itu. Kita perlu tahu bagaimana kebersihannya, bagaimana transportasinya. Jadi gak bisa asal aja. Kalau nggak kita rugi uang. Apalagi ya rugilah kita mau seneng-seneng, nggak taunya dapatnya runyam. Jadi konsultasi itu penting dan energinya tidak bisa dipindahkan. Gadget dan semua juga sudah ada, kemajuan kecanggihan juga ada, tapi kita tetap perlu energi dari upline kita untuk memberi konsultasi. Oke? Lebih banyak kita bisa dapatkan hari ini. Saya banyak belajar tentang 4 pilar: learning attitude, edification, no crosslining, konsultasi. Jadi 4 pilar ini harus kuat, bukan hanya dipelajari tapi dikuasai, dipraktekkan terus menerus. Oke, FFG family, kita senang kita bisa bertemu dan belajar di mana saja, kapan saja. FFG TV dahsyat.